Halo Sobat Pembelajar Direktorat SMP, selamat datang pada video tutorial ketiga perhitungan angka kredit dengan pangkat tidak sesuai jenjang jabatannya. Pernahkah Anda menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat dan golongan ruang pegawai tersebut tidak sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dituju, namun merasa kurang yakin dalam menyusunnya? Melalui video ini, Anda akan mempelajari langkah-langkah menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat tidak sesuai jenjang jabatannya. Di akhir video ini, Anda juga akan melakukan simulasi dalam menyusun perhitungan angka kredit. Jadi, simak video tutorial ini sampai akhir ya. Sebelum masuk pada langkah-langkahnya, terdapat tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu setelah menyimak video tutorial ini, staf kepegawaian Direktorat SMP Kemendikdasmen RI mampu menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat tidak sesuai jenjang jabatannya dengan benar. Pada kondisi ini, angka kredit tidak dihitung melalui konversi predikat kinerja, melainkan ditentukan berdasarkan tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan. Sehingga, rumus yang digunakan adalah angka kredit sama dengan sesuai tabel angka perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang. Perhitungan angka kredit pada kondisi ini hanya dilakukan melalui pengisian formulir akumulasi angka kredit dan formulir penetapan angka kredit. Langkah-langkah perhitungan angka kredit. Seorang pegawai Direktorat SMP Kemendikdasmen RI, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan dengan pangkat penata dan golongan 3C, mengajukan uji kompetensi ke dalam jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama. Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Langkah 1. Pengisian formulir akumulasi angka kredit. Dalam rangka penuangan perolehan angka kredit serta kebutuhan kenaikan pangkat, maka perlu ditetapkan PAK sebelum pegawai diangkat ke dalam jabatan fungsional. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja, serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, dilakukan pengisian berdasarkan hasil konversi pada masing-masing periode. Pegawai yang bersangkutan saat mengajukan uji kompetensi ke jenjang ahli pertama berada pada golongan 3C. Sementara, ahli pertama umumnya berada pada golongan 3A atau 3B. Meski demikian, perpindahan bisa tetap dilakukan sesuai tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang, sehingga tidak memerlukan konversi angka kredit. Berdasarkan tabel tersebut, pegawai memiliki angka dasar sebesar 100. Pengisian dilakukan pada kolom tahun 2024 dan mencantumkan angka dasar dan angka kredit sebesar 100. Pada bagian jumlah angka kredit yang diperoleh, dilakukan penjumlahan seluruh komponen angka kredit. Karena hanya terdapat angka dasar, maka total angka kredit sebesar 100. Langkah 2. Pengisian penetapan angka kredit. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja, serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, cukup isi kolom pada angka dasar saja. Komponen lain seperti AKJF lama, angka penyesuaian atau penyetaraan, angka konversi,
Angka dari peningkatan pendidikan serta komponen lainnya tidak diisi dan diganti tanda minus. Pada bagian angka dasar yang diberikan, kolom lama diisi 0,00 dan kolom baru diisi 100. Sehingga jumlah angka kredit pada komponen ini sebesar 100. Pada bagian jumlah angka kredit kumulatif, angka kredit lama tercantum 0,00 dan angka kredit baru 100, sehingga total angka kredit kumulatif pegawai sebesar 100. Pada bagian keterangan, ditampilkan kebutuhan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan sesuai tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kebutuhan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat adalah 50, sedangkan untuk kenaikan jenjang jabatan adalah 100. Dengan jumlah angka kredit sebesar 100, pegawai telah memenuhi syarat kenaikan pangkat karena melampaui batas minimal. Pegawai juga telah memenuhi syarat kenaikan jenjang karena angka kredit yang dimiliki telah mencapai batas minimal. Berdasarkan hasil tersebut, pegawai dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama. Nah, sobat pembelajar Direktorat SMP, kita telah memahami perhitungan angka kredit pada perpindahan jabatan dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai jenjang jabatan. Dapat disimpulkan bahwa pada perpindahan ini, angka kredit ditentukan berdasarkan tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan dan langsung dituangkan dalam format penetapan angka kredit. Dalam penyusunannya, staf perlu melengkapi format akumulasi dan penetapan angka kredit. Sekian video tutorial perhitungan angka kredit dengan pangkat tidak sesuai jenjang jabatannya. Terima kasih telah menyimak materi ini hingga selesai. Silakan mencoba kembali langkah-langkah perhitungan yang telah dipelajari. Selanjutnya, kita akan masuk ke video tutorial 4, yaitu pembahasan perhitungan angka kredit perpindahan dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.